Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarfa, kode 44118. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi efektif di dunia pelayaran. Komunikasi merupakan salah satu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia pelayaran. Tanpa adanya komunikasi yang baik, pekerjaan di atas kapal tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, setiap awak kapal harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar dapat bekerja sama dengan aman dan efektif. Yang dimaksud dengan komunikasi efektif di dunia pelayaran adalah proses penyampaian informasi instruksi atau pesan secara jelas, tepat, cepat, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat di kapal maupun di pelabuhan. Komunikasi efektif bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menyebabkan kecelakaan atau gangguan operasional kapal. Di dunia pelayaran, komunikasi memiliki peran yang sangat penting karena kapal beroperasi di laut dengan berbagai resiko dan tantangan. Kapal harus menghadapi cuaca buruk, ombak besar, kondisi darurat, lalu lintas kapal yang padat, hingga proses bongkar muat di pelabuhan. Dalam situasi seperti ini, komunikasi yang baik sangat dibutuhkan agar semuanya kegiatan berjalan dengan aman dan lancar. Selain itu, awak kapal biasanya berasal dari berbagai negara yang memiliki bahasa budaya yang berbeda. Karena itu, komunikasi harus dilakukan dengan jelas dan menggunakan bahasa standar internasional agar semua kru dapat memahami instruksi yang baik. Tujuan utama komunikasi efektif di dunia pelayaran adalah menjaga keselamatan kapal, awak kapal, penumpang, muatan, dan lingkungan laut. Dan dengan komunikasi yang baik, pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat, lebih teratur, dan mengurangi risiko kesalahan kerja. Ada beberapa manfaat komunikasi efektif di kapal. Yang pertama adalah meningkatkan keselamatan pelayaran dengan komunikasi yang jelas. Setiap awak kapal dapat mempengaruhi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua adalah memperlancar operasional kapal seperti saat navigasi, bongkar muat, perawatan mesin, dan kegiatan lainnya. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama antar awak kapal sehingga tercipta hubungan kerja yang baik. Dalam dunia pelayaran terdapat beberapa jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi verbal dan komunikasi lisan. Komunikasi ini dilakukan secara langsung melalui percakapan, telepon internal kapal maupun radio komunikasi. Contohnya adalah perintah pada kapten ke kru kapal atau komunikasi antara anjungan dengan kamar mesin. Jenis komunikasi yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi ini menggunakan simbol, lampu, bendera, atau bunyi alarm, atau isyarat tangan. Contoh adalah penggunaan lampu navigasi dan bendera kode internasional pada saat beroperasi kapal. Jenis komunikasi yang ketiga adalah komunikasi tertulis. Komunikasi ini digunakan dalam laporan kerja, logbook, checklist, surat, dan dokumen penting lainnya. Dalam komunikasi tertulis, informasi harus ditulis dengan jelas dan rapi agar mudah dipahami. Dalam pelayaran internasional, bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris maritim. Penggunaan bahasa Inggris sangat penting karena awak kapal berasal dari berbagai negara. Untuk menghindari keselamatan komunikasi, Organisasi Maritim Indonesia atau AIMO membuat standar komunikasi yang disebut Standar Marine Communication Pressure atau SMCP. Contoh kalimat standar dalam pelayaran antara lain: Standard by engine, stand by engine, reduce speed, stop engine, mind overboard, fire in engine room. Kalimat ini tersebut dibuat secara
singkat dan jelas agar mudah dipahami, terutama dalam keadaan darurat. Agar komunikasi berjalan efektif, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kejelasan pesan. Informasi harus disampaikan dengan singkat, jelas, tidak membingungkan. Yang kedua adalah penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dipahami. Yang ketiga adalah kemampuan mendengarkan dengan baik agar tidak salah memahami instruksi. Selain itu, di dunia pelayaran juga dikenal metode repeat back, yaitu mengulangi kembali instruksi yang diterima oleh memastikan pesan sudah benar. Contohnya, kapten berkata steer course, kemudian perwira jaga course 180 sir, dan cara ini sangat penting untuk menghindari kesalahan komunikasi saat kapal sedang berlayar. Walaupun komunikasi sangat penting, masih terdapat beberapa hambatan dalam komunikasi kapal. Contohnya adalah perbedaan bahasa antara awak kapal, suara mesin yang bising, menggunakan sinyal radio, kurang fokus saat bekerja, dan kondisi cuaca buruk. Hambatan-hambatan tersebut dapat menyebabkan salah satu pengertian yang berbahaya bagi keselamatan pelayaran. Contoh komunikasi efektif dapat dilihat saat proses navigasi. Jaga harus memberikan informasi proses kapal kepada kapten dengan jelas dan tepat waktu. Komunikasi yang efektif juga sangat penting saat keadaan darurat, seperti kebakaran, kapal bocor, tabrakan, atau orang jatuh ke laut. Dalam kondisi ini tersebut, memiliki semua awak kapal harus tetap tenang dan menyiapkan informasi dengan cepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, terdapat kesalahan atau penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya.